الشرف والدرجة على تربي الله Ewa, kembali lagi apa namanya? Jadi seperti itu ya. Orang yang melakukan sesuatu, jadi semuanya tergantung kepada tujuan dan niat orang yang melakukan tersebut. Jadi dia tidur dengan istrinya, ya kan? Dia tidur dengan istrinya, dia menggauli istrinya, dia bersetubuh dengan istrinya, tetapi di mata Allah dia berzina karena niat tadi kan, karena niatnya ingin berzina. Qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam yajri alaihi hukmul fasik li jur'atihi ala Allah. Nah, orang yang melakukan ini yaitu yang membunuh, ya kan, walaupun orang yang berhak dibunuh tetapi niatnya memang untuk membunuh, atau orang yang melakukan hubungan tadi, hubungan suami istri, ya kan, niatnya untuk berzina walaupun dia melakukannya dengan istri sah dia. Nah, orang ini kata Syekh Izzuddin yajri alaihi hukmul fasik, maka dia termasuk orang yang fasik li jur'atihi ala Allah, karena keberanian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-'adala innama syuritat li tahsil thiqah bi sidqihi wa ada'il amanah. Karena keadilan itu, ya kan, kebalikan dari fasik itu orang yang adil. Ini orang-orang yang seperti ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini, ya orang fasik, tidak bisa dijadikan syahadah, tidak bisa dijadikan syahid. Kalau ada orang berzina dia tidak bisa menjadi syahid. Kalau ada orang yang membunuh dia tidak bisa menjadi saksi. Tidak boleh jadi saksi ini. Kalau ada orang kawin, ya kan? Orang mau nikah jadi yang jadi saksi. Orang-orang fasik itu. Cari orang-orang yang mustajib, cari orang-orang yang apa namanya? Ibadahnya baik. Ya kan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala baik ya, secara zahir. Secara zahir kita tidak bisa membelah hati orang kan. Jadi secara zahir kita lihat ini orang baik, itu sudah. Ya, Bang. Litahsil siga bisidqihi wa ada al-amanah wa qad in kharabat as-siga bidzalika li jur'atihi, maka hilang siga kepercayaan, ya kan? Karena beraninya dia birtika bima ya'taqiduhu kabira. Karena beraninya dia melakukan sesuatu di dalam keyakinan itu adalah, di dalam keyakinan dia itu adalah dosa besar. Ya. Wa qala wa amma mafasidul akhirah fala yu'adzab ta'dzib adzanin wala qatilin wala akili malan harama. Adapun di akhirat dia tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti azabnya orang yang berzina dan seperti azabnya orang yang membunuh, ya kan? Dan juga tidak seperti azabnya orang yang memakan makanan harta haram. Lianna azab al-akhirah murattabun ala tarattubil mafasid fil ghalib. Karena azab akhirat itu tergantung, ya kan, tingkatannya tergantung kerusakan yang dia buat di atas muka bumi ini. Maksudnya, ya, karena pertama niat dia adalah untuk berzina, betul, tetapi tahu-tahu dia mendapatkan hal tersebut atau orang tersebut adalah istrinya. Nah, maka masadahnya tidak terlalu besar. Di mata manusia dia tidak berbuat fasik, hanya di mata Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya hubungan dia dengan manusia baik, tetapi mungkin di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam dia tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala seperti besarnya azab orang yang terang-terangan berbuat zina dengan orang lain. Ya, itu bedanya seperti itu. Karena apa? Ya kan, bisa mengundang orang berbuat seperti dia kan. Nah, tapi ini hanya dia bergaul dengan istrinya dan orang mengatakan itu memang istri dia kan. Ya, seperti itu. Kemudian husnul a'mal min husnul niyat wal ahwal. Maksudnya, baiklah. Habis ini mungkin ada pertanyaan, kita buka pertanyaan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mal min husnul niyat wal ahwal. قال سيدنا العلامة أحمد بن زيني دحلان رحمه الله في كتابه تقريب الأصول واعلم أن العارفين بالله تختلف نيتهم ومقاصدهم فيما يأتون ويذرون ولا يأتون شيئا إلا بنية صالحة تقربهم إلى الله تعالى
ولا يتركون إلا كذلك فمنهم من كان يؤثر البذاذة وخشونة العيش واللباس إذا كانت نفسه لها حظ في خلافه ولم يجد له فيه نية صالحة ومنهم من يجد له نية صالحة والأعمال بالنية ومما يستند إليه من يؤثر البذاذة وخشونة العيش واللباس قوله صلى الله عليه وسلم البزازة من الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر عليه داءه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي هلل الجنة شاء يلبسها ثم قال وأما الذين فعلوا خلاف ذلك وحسنت نيتهم فإنهم أرادوا إظهار الشكر لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وفي رواية إن الله نظيف يحب النظافة وحاصله أن الأول محمول على من آثر ذلك للتواضع والاعتقاد بالسلام والثاني على من قصد به إظهار نعمة الله تعالى عليه وكلا الأمرين إذا كان بنية حسنة فهو حسن والأعمال بالنية حسن الأعمال من حسن النية husnul a'mal min husnul niyat, baiknya pekerjaan dari baiknya niat, wal ahwal dan keadaan. Ya. Dikatakan qala Sayyid al-Allamah Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah fi kitabih Taqribul Usul. Berkata Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan min as-Sadah min al-Hasan, termasuk gurunya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini termasuk ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Dia termasuk gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, termasuk gurunya Sayyid Alawi bin Abdullah bin Shihab. Banyak dari murid-murid beliau termasuk Syekh Yasin Al-Fadani atau orang Padang. Syekh Yasin Fadani itu, Syekh Yasin Padang itu termasuk ulama besar di Padang sana, juga duduk di Makkah lama, juga mengaji dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini. Termasuk murid beliau yang dekat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aftas, duduk dengan beliau 4 tahun. Artinya tidak pergi kemana-mana, duduk dan melazimi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ada beliau karang kitab, satu kitab yang Masya Allah, kitab membawa dalil-dalil yang luar biasa. Namanya kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, itu menerangkan bagaimana Abu Talib itu mati dalam keadaan atau meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Karena ada omongan-omongan kurang baik tentang pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Kita tidak berbicara Abu Lahab. Ya. Abu Lahab sudah nas. Abu Jahal juga seperti itu. Tetapi Abu Talib, ya, termasuk orang yang mati dalam keadaan iman, itu dia kupas dalam satu buku dengan membawa dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadisnya Nabi SAW. Ini Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Wa'lam anna al-'arifin, beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang arif billah takhtalifu niyatuhum wa maqasiduhum, berbeda niat mereka dan maksud mereka fima ya'tuna wa yadarun, dari apa yang mereka kerjakan dan mereka nazarkan. Ya. Fala ya'tuna syai'an illa bi niyatin salihah tuqarribuhum ila Allah, dan mereka tidak melakukan satu perbuatan kecuali dengan niat yang baik yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tekankan, ya. Wala yatrukuna illa kadzalik, juga tidak meninggalkan suatu perbuatan kecuali ya ingin mendekatkan diri dia kepada Allah. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Faminhum man kana yu'thiru al-badada wa khushuna wa libas idza kana nafsuhu haddan min fi khilafihi. Sebagian mereka, ya kan, ada yang lebih mengutamakan badada, lumus, ya, bajunya compang-camping, wa khusyunatul aish,
wal libas, dan kasar dia punya pakaian, hidupnya juga hidupnya yang penuh dengan kesulitan, ya. Iya kan? Itu aulia, orang-orang saleh seperti itu. Faqiruhum ittirar, apa ikhtiar lah ittirar. Kefakiran mereka itu mereka pilih, bukan karena terpaksa. Mereka memilih menjadi orang fakir. Ikhtiar, bukan ittirar, bukan karena terpaksa. Ayo. Wal libas in kanat nafsuhu hadan fi khilafihi. Jika nafsunya ingin bermewah-mewahan, ingin dia kan lawan hawa nafsunya. Tetapi sebaliknya, jika nafsunya ingin, dia kan dia pakai mewah-mewah. Ini biasa-biasa saja, supaya dipuji orang ini. Oh enggak, dia pakai yang mewah supaya tidak nampak dia seperti orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa di mata Allah. Seperti itu keadaannya. Artinya yang dipentingkan mereka itu hati, bukan penampilan. Ya. Ada yang penampilan mewah kan, ada penampilannya sederhana, tetapi hatinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu hati. Ayo. Wa mimma yastanidu ilaihi man yu'thirul badada wa khusyunatul 'ais wal libas qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan istinadnya, artinya sandaran dalilnya, orang yang lebih mengutamakan lumus dan kasar di dalam hidup dan di dalam pakaian mereka. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-badadah minal iman. Al-badadah minal iman, orang yang berpakaian-pakaian lumus, compang-camping, minal iman, termasuk iman, kata Rasulullah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-hasan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan, man taraka al-libas tawadhu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdir alaihi. Siapa meninggalkan pakaian-pakaian yang mewah, tawadhu'an lillah ta'ala, karena rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdir alaihi, tetapi dia mampu untuk berpakaian-pakaian bagus. Da'ahullahu yaumal qiyamah, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ala ru'usyil ashhad, di hadapan seluruh makhluk Allah, hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil jannah sya'a yalbasuha. Disuruh pilih oleh Allah, pakaian mewah mana yang akan kau pakai untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu. Ya. Summa qala wa ammal ladina fa'alu khilafa dzalik. Adapun orang-orang yang melakukan, ya kan, mengerjakan bertentangan dengan yang kita bicarakan, artinya tidak compang-camping, tidak lumus, tetapi pakaiannya bersih, pakaiannya mewah, pakaiannya cantik. Wa dzalika wa hasunat niyatuh. Itu niat mereka baik. Fa innahum aradu izhar syukur lillah, karena mereka ingin menampakkan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur mereka, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yura athara ni'matihi ala 'abdi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang jika an yara athara ni'matihi ala 'abdi, jika dia melihat bekas nikmat tersebut, artinya ada nikmat tersebut pada seorang hamba. Allah senang itu. Dipakainya, dia punya pakaian bagus, dia pakai. Pakai kopiah bagus, sandalnya bagus, ada kendaraan dia pakai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan senang barang-barang yang indah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersih dan senang kepada hal-hal yang bersih. Tidak mau kotor kan? Tidak boleh kotor. Ayo. Nah, ini Islam seperti itu. Jadi sehingga subhanallah, ajaran Islam itu seperti itu. Nabi SAW mengatakan, ya, man akala khawman fala yaqrub masjidina. Siapa yang makan bawang, ya. Dulu orang Arab itu kalau makan bawang mentah, bukan seperti kita, ya. Artinya orang yang makan bawang mentah itu atau menetralisir dia punya tekanan darah, ya. Baik, bagus, itu obat. Nah, itu orang Arab biasa kalau makan daging banyak dia makan bawang. Nah, itu kalau sudah makan bawang mulutnya bau. Kata Rasulullah, kalau ada yang makan bawang, jangan dekat di musallah kami atau di tempat sholat kami. Bersihkan dulu mulutnya, pulang dulu,
Ya kan, digosok gigi dulu, dibersihkan dulu mulutnya, pakai siwak dan lain sebagainya, pembersih mulut tersebut sehingga jangan sampai berbau. Karena apa? Kalau dia bau mulutnya masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam tempat sholat, bukan saja dia yang dosa, tapi bikin orang dosa kepada dia. Ya, Allahu Akbar. Bau cuka gitu. Iya kan? Semua yang bersih, mandi, ya kan, mandi yang bersih, pakai wangi-wangian, itu ajaran Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, istaku fala tadkhulu alayya qalhan. Bersiwaklah, bersihkanlah gigi-gigi kalian, jangan kamu masuk bertemu dengan aku. Kalau kamu mau bertemu dengan aku, kata Rasulullah, jangan sampai mulutmu bau. Nabi ajarkan sahabat itu. Kalau mau bertemu aku, kata Rasulullah, jaga, jangan sampai mulutnya bau, bersihkan. Nah, ini lengkap. Subhanallah, ajaran Nabi SAW semuanya lengkap. Jadi ya, yang bau tadi kan bukan saya dia yang berdosa, tetapi orang yang di samping juga akan dosa. Satu, dia merasa terganggu sholatnya. Kedua, pasti sudah tidak khusyuk. Orang yang samping sudah tidak khusyuk. Dia khusyuk ya, orang sampingnya jadi dia kan tegak, bingung. Ini bau manusia ke bau apa? Ya, nah itu harus dijaga, harus sensitif dalam masalah-masalah seperti ini, ya kan? Kata Imam Syafi'i, man taba rihuhu zada aqluh. Siapa yang baunya wangi, akalnya cerdas, pintar orangnya. Kalau bau wangi, ya. Beb, ada gak orang apa namanya, orang wangi tapi bebal di otak, obat banyak makan micin, ya. Tapi orang itu kan, man taba rihuhu zada aqluh. Imam Syafi'i yang mengatakan ini, siapa yang baunya wangi, bersih badannya, ya, senang gitu dia kan, bertemu dengan dia, mau salaman dengan dia, dekat dengan dia, senang. Ya, kalau belajarnya atau apa hal. Ini seperti itu ajaran Nabi SAW. Jadi hasilnya apa? Hasilnya tadi ada yang berpakaian compang-camping atau pakaian-pakaian yang sangat sederhana atau pakaian kasar. Kemudian yang kedua, pakaian yang bagus, pakaian yang bersih. Ya. Hasilnya al-awwal mahmulun ala man athara dzalika lit-tawadhu wal iqtida' bis-salaf. Yang pertama, orang yang pakai pakaian kasar, orang pakai pakaian biasa, ya kan? Jadi dibawa ya ajaran ini atau pendapat ini bagi orang yang lebih ingin tawadhu dan mengikuti jejak para salaf, ingin menjaga diri sehingga tidak mau terlalu disanjung-sanjung oleh makhluk Allah. Yang penting hubungan baik di hati dia itu terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian wasani, yang kedua, ala qasdi izhari ni'matillah. Yang kedua, dia mau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala alaihi, yang ada pada dirinya. Wa kilal amrayn in kana bi niyatin hasanah fa huwa hasan wal a'mal binniyah. Ya. Dan dua perkara ini, baik yang berpakaian compang-camping, berpakaian yang sederhana, berpakaian kasar, juga berpakaian mewah, berpakaian bagus, dua-duanya juga pekerjaan yang baik. Dikatakan seperti itu, idza kanat bi niyatin hasanah, semuanya dengan niat yang baik. Jadi kalau ada, nanti ada dibahas, kalau ada orang yang berpakaian yang mewah, pakaian yang mahal, ya kan, untuk menghinakan orang, ya, berarti di situ ada kibir, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, supaya orang lihat saya ini siapa, tak kenal dengan aku nih, cucu gubernur nih, ya. Nah, seperti itu. Kalau niat-niat seperti itu, maka haram, bukan dapat pahala. Karena apa? Itu semuanya kembali kepada niat. Ini judul kita seperti itu. Semuanya kembali kepada niat dan tujuan kita berpakaian seperti apa. Ya, Nabi mengajarkan kita kan, mengajarkan kita kalau berpakaian yang bagus, mulai dari tangan kanan kita masukkan, yang kedua dari tangan kiri. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani
min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, Maha besar Allah yang telah memberikan aku pakaian min ghairi haulin minni, bukan dari kekuasaanku dan kekuatan aku. Apa ini doa Nabi ini? Apa seperti ini? Apa makna sir rahasia dari doa Nabi? Kamu bisa bayangkan nikmat Allah yang kekuatan kamu ini. Kalau sudah diangkat kekuatan tangan kamu, stroke, kamu diangkat sama satu orang, istri kamu atau anak kamu, masukkan. Ini mau masukkan lengan baju aja diangkat sama orang. Ya Allah. Ya. Nikmat tangan itu diambil Allah, sisa. Min ghairi haulin minni, bukan tidak ada kekuatan bagi kita. Jadi Allah berikan kekuatan tangan kita. Hidup. Apa itu? Iktibar. Pelajaran yang sangat berharga. Subhanallah. Pelajaran itu iktibar. Peringatan kepada kita. Pada satu saat, jangankan kamu mau menggerakkan, ya kan, satu anggota tubuh kamu sama sekali sama tidak bisa gerakkan. Semua orang lain yang menggerakkannya. Kaki kamu tidak bisa bergerak, tangan kamu tidak bisa bergerak, orang lain yang bergerak semuanya. Kamu tidak bisa mandi sendiri lagi, dimandikan. Kamu juga tidak bisa sholat lagi, Allahu Akbar, kamu harus disolatkan pada saat itu. Nah, itu Allah beri peringatan dengan dikasih stroke. Ya, tangannya sudah tidak bisa bergerak. Pada suatu saat, pada saat ini, artinya tangan kamu tidak bisa, hati kamu masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa ingat, masih bisa kembali, masih bisa taubat. Ada pada suatu saat semua anggota tubuh sudah tidak bisa bergerak. La ilaha illallah. Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Qala Ibnu Qayyim fil Hadiyah. Mungkin ada yang bertanya. Sengaja bercoba camping ini ada perintah tak? Hah? Sengaja bercoba camping ini ada perintah tak? Betul. Yang pertama, kalau pakai besi, pakai apa itu ada perintahnya kan? Yeah. Semua dia lihat apa kita segala macam itu. Nah. Kan? Jadi kalau cuma kita bisa baik untuk orang yang boleh. Tapi yang pertanyaan tadi sengaja nak bercoba camping ini apa ada perintah? Ya itu kan niat. Nah itu berarti tidak. Niat, semua kembali kepada niat. Semua kembali kepada niat. Al-badadah minal iman, itu kan perintah. Iya. Al-badadah minal iman. Artinya sengaja nak bercoba camping katanya. Nak lebih kayak tahu maaf ya. Kita kan lebih jomblo nih. Suasana lah kalau. Iya. Pemandang orang tampil bagus, orang bisa aja pakainya bagus, dia bilang lihat tidak bersih, alias riak kan itu. Walaupun itu tak boleh sangat baik, Allah itu buruk kan. Tapi apakah tidak kemungkinan orang itu berkhianat juga, artinya dia cepat tawaduk, jadi kalau tawaduk, bagi berlihat kan. Itulah itu artinya Allah lebih indahnya. Kalau anak ini dengan nasihat orang alim, tunduk je apa atas perintah. Nabi berpakaian bagus, berpakaian bagus. Nabi berkesar, kembali kepada kemampuan kita. Begini ya Habib, ini dalam rangka tawadhu. Dan tawadhunya dia. Masalah hati ini kan masalah antara diri dia dengan Allah, bukan gitu. Ini ngaji Ustaz tadi. Ini ngaji itu. Iya, berarti niat sudah tidak baik. Iya kan, berarti niat sudah tidak baik untuk menyengaja. Jadi kalau kita baik lah. Ya kan. Kita sebagai umat ya, artinya di dalam domir atau di dalam benak dia atau hal hati dia sudah tidak ada niat yang baik, berarti kan. Pembicaraan kita tadi adalah fima yata'allaq bin niatnya, apa tujuan dia pakai itu, gitu kan? Semua itu kembali kepada niat dia. Kalau niat dia untuk bilang orang, itu kan rusak sudah. Tapi kalau yang maslahat sekarang ini apa? Ya pakai yang rapi, yang bagus, yang bersih. Itu mungkin lebih maslahat untuk zaman sekarang. Nah, ini terjadi pada suatu saat. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini sahib sudah luar biasa. Imam Ibn Hajar siapa tidak kenal, yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin, ada kitab Tuhfatul Muhtaj, itu berapa belas jilid yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar. Ahadis, fikih sudah ahli. Dia waktu dia haji dia pakai biasa, ya. Sehingga orang menganggapnya biasa. Lalu setelah itu dia berubah penampilan.
jubah dengan imamah. Lalu orang bertanya, mengapa engkau berubah? Iya, supaya orang bisa mengambil manfaat dari itu. Aku pakai gini, orang baru dekat dengan itu. Orang mau tanya, ketika aku pakai yang biasa, orang tidak mau dekat. Tidak ada, berarti aku tidak bermanfaat untuk mereka. Sehingga pakaian ini juga satu simbol untuk menarik orang di dalam dakwah. Mengapa kita punya pakaian sendiri? Ya kan, kenapa Nabi itu pakai jubah, pakai imamah yang tidak dipakai oleh orang-orang di luar Islam? Ya kan? Itu kebesaran Islam, kebanggaan Islam, sehingga orang-orang sampai detik ini masih menghormati orang-orang yang memakai pakaian ala Nabi Muhammad SAW. Betul? Sampai sekarang kita harus akui itu. Nah, sehingga para ulama pun mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan ketika imamah dan jubah itu sebagai alat kamu untuk menarik orang untuk berdakwah, mengapa tidak? Kenapa kamu tidak mau pakai? Yang penting kamu sudah cukup salat, sudah cukup. Ya, terkadang memang betul memakai imamah atau jubah yang itu kan tanggung jawabnya besar, ya kan? Sehingga terkadang kita tidak mampu untuk memegang tanggung jawab atau amanah yang berupa imamah ini. Ya, itu seperti itu. Tetapi dengan itu memanggil orang atau membawa orang untuk menjadi baik, ya kan? Untuk lebih membawa manfaat, ya itu harus lebih baik, ya kan? Seperti itu Ibn Hajar ya, ceritanya seperti itu yang kita dapat dari guru-guru kita. Ayo. Soalnya itu sifat sederhana ya. Itu jangan apa soalnya penyakit itu apa? Nanti dia penyakit. Iya, mengada-ada. Iya kan? Iya, sudah apa adanya. Oh, itu sudah pasti baik sudah. Kalau sudah apa adanya memang tidak ada niat mau, ya kan, seperti itu. Ya. Kembali kepada niat semua. Ayo. Terakhir, ayo. Tonton. Bagaimana dengan sebuah hadis yang kalau tidak salah itu dikatakan kalau kita berniat baik terus kita lakukan dapat 10 pahala. Kalau tidak kita lakukan dapat 1. Ayo. Kalau kita berniat baik kita lakukan dapat 1 dosa, kalau kita tidak lakukan tidak dapat dosa. Iya. Tadi ada kita singgung itu hanya lintasan hati, belum ada azam dan belum ada keinginan kuat. Yang dimaksud ketika dia berniat untuk melakukan dosa, kemudian dia tidak menjadi melakukannya, ya. Kemudian dia tidak menjadi melakukannya, maka dia mendapatkan satu pahala. Ada memang riwayat seperti itu. Itu maksudnya hanya baru lintasan hati, ya kan? Apa ini omongannya? Hanya baru lintasan hati yang terlintas di dalam hati dia, maka itu tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadi melakukannya. Ini sudah benar-benar ingin melakukannya. Hanya ada halangan dia mau beli minuman keras, mau beli bel. Beli donat. Duit ada. Ya Allah, kok ada duit nih? Gitu ya. Maka pesta kita malam ini nih, ya. Yang menghalangi dia itu ada. Kuat, ya kan? Itu niatnya sudah kuat. Itu ditulis dosa. Tapi hanya selintasan. Pengen ya, adalah. Akhirnya gitu kan, ada kan biasa. Apalagi, ya, yang pasti ditulis pahala. Apalagi, ya Allah, ingat langsung pada Allah. Astagfirullahaladzim. Tak ada lakukan apa-apa, hanya istighfar saja, karena ada tindasan astagfirullahaladzim. Tulis pahala oleh Allah. Itu makna dari hadis yang ente kemukakan tadi. Betul ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub 'alaina tawbah awrati wa amin rawati waghfir liwalidina دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله وصحبه عدد تس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا مع أهل الكتر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita baca qasidah, ini ada kertas berupa pertanyaan. Tidak apa-apa kita jawab singkat. Bersumpah dengan nama Allah dengan perkataan yang benar, apakah hukumnya? Bersumpah dengan nama Allah, tapi benar, maksudnya dia benar, tapi sumpah, pakai sumpah. Berarti tak percaya diri dia, suka bohong berarti orangnya. Kalau dia jujur, tak perlu pakai sumpah. Tidak bisa dipercaya kecuali dengan sumpah berarti kan. Jangan, tidak boleh nama Allah dibawa-bawa di dalam perkataan-perkataan yang remeh di antara kita. Apalagi, ya kan? Oh ini bukan sumpah palsu ya, palsu dan dosa besar. La taj'alullah urdatan li'imanikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan sumpah sesumpahan di antara kalian. Al-Qur'an ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahlib billah walau kunta shadiqan. Jangan kalian bersumpah dengan nama Allah walaupun kamu jujur benar. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Mundu 17 sana ma haliftu shadiqan wala kadhiba." Aku tidak pernah dari mulai 17 tahun yang lalu aku tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan jujur apalagi bohong. Dalam keadaan jujur apalagi bohong. Jadi tidak boleh main-mainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngomong biasa saja. Kalau sudah kaya, kalau sudah terpaksa, ya tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan macam makan kacang goreng. Wallah. Hancur. Apakah hukumnya membakar Al-Quran yang telah lama, artinya sudah usang gitu kan? Al-Quran buruk. Gimana bakar? Boleh bakar. Boleh dibakar, tetapi jangan sampai ada bekas tulisannya. Jadi bagaimana? Ya dibakar benar-benar hangus, kemudian ditumbuk di tangan. Ya, ditumbuk di tangan. Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minum apa kuat? Dia diminum lah. Tak mengaji loh, minumnya apalah ya. Ya, dihanyutkan boleh, ditanam juga boleh. Yang penting dihancurkan dan tidak berupa tulisan lagi, ya kan? Daripada buruk-buruk dalam ada dalam surau dalam masjid kan. Ganti yang baru, ya. Rumah ya baru, Quran buruk. Berarti bagus kalau Quran buruk, berarti banyak dibaca kan. Allah
وعلى آله. Sebelum kita baca Fatihah ada pengumuman undangan perayaan Haul Al-Habib Syekh bin Ahmad As-Segaf, almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Syekh bin Ahmad As-Segaf, yang akan dilaksanakan hari Minggu malam Senin tanggal 14 Desember bertepatan dengan 21 Safar. Ini malam Senin ini ya. Waktu jam 18.30 ba'dal maghrib. Ya, ba'da sholatul maghrib. Tempatnya Jalan Gusti Situt Mahmud, Parit Pekong, Gang Bersama 3 Siantan Tengah. Ya, ini punya Jid Habibuna ini. Itu hallnya Habib Syekh bin Ahmad Segaf. Jadi diundang semua, ini undangan resmi dari Sahibul Hajah. Kemudian kita baca Fatihah sekali untuk almarhumah Allah yarhamha. Siapa kemarin yang meninggal? Almarhumah Ibu Ani ya. Ibu Ani binti Abdillah. Ibu Ani binti Abdillah di malam ke-7. Ya, dia punya anak biasa hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan ibunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, disinari kuburannya dengan sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Semoga Allah mengumpulkan beliau almarhumah al-maghfurlah ini dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, dengan hubungannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita doakan saudara kita Al-Habib Abdurrahman ya, saya kenal beliau, kita gelar dia siapa? Sikit. Namanya aslinya Abdurrahman, yang baru malam ini malam ketiga, malam keempat, malam kelima juga kita doakan mudah-mudahan ruh beliau diterima oleh Allah, amal ibadah beliau diterima oleh Allah, kesalahan beliau diampunkan oleh Allah. Dan kita juga niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.